Dulu aku sering banget nanya, kenapa sih susah banget buat menghafal suatu topik atau mengingat suatu hal. Misalnya aja menghafal ayat Quran atau menghafal topik mata kuliah, pembelajaran dan hal lainnya. Bahkan ketika mau ujian nih, rasanya susah banget buat mengingat mata pelajarannya, konten-kontennya, meskipun udah dipelajari dari jauh-jauh hari. Misalnya nih, aku sebagai teknik lingkungan mau ujian terkait desain pengolahan air. Nah, udah sampai hari H masih aja susah banget. Bahkan ingatannya tuh pendek banget, nggak bertahan lama, besoknya bisa lupa. Ternyata setelah aku pelajari, memori jangka panjang itu emang ditentukan oleh dua hal. Pertama informasi, kedua emosi. Dan seringkali banyak orang hanya fokus pada informasinya saja, tidak melibatkan emosi. Padahal emosi ini adalah keadaan perasaan kita. Dengan kita melibatkan perasaan itu ibaratkan emosi bernilai 1 dan informasi bernilai 1. 1 kali 1 ya akan menghasilkan ya. Tapi ketika emosinya 0, mau sebanyak apapun informasi yang kita dapatkan, ya hasilnya akan tetap 0. Tapi ketika keduanya punya nilai, oleh kita dilibatkan, maka itu akan seimbang. Misalnya saja ketika kita mencium suatu aroma atau merasakan makanan di momen yang saat itu sangat kita kenang banget. Misalnya kita makan rendang gitu ya, dan itu buatan dari ibu kita. Ketika jauh dari ibu kita dan kita merasakan rendang di tempat lain berbeda rasanya, lalu kita mencicipi ada makanan yang mirip sekali dengan rasa masakan ibu kita, dari sanalah memori kita akan terpanggil. Maka dari itu, ketika kita ingin belajar dalam suatu hal, ingin membuat memori kita bertahan lebih lama, maka libatkanlah emosional itu, libatkanlah perasaan kita. Buatlah keadaan semenyenangkan mungkin ketika kita belajar. Jangan sampai ternyata pembelajaran kita hanya proses formalitas, mengejar nilai aja, dan ya ujungnya akan lupa gitu ya. Dan bahkan secara riset nih, ketika kita belajar suatu hal dengan perasaan ingin tahu dan sambil bermain, sambil diciptakan rasa senang, itu dalam otak kita akan menciptakan neurogenesis, di mana neurogenesis ini adalah pertumbuhan sel-sel otak baru. Dan yang kedua, akan terjadi neuroplastisitas. Intinya ini adalah proses di otak yang lebih banyak terkoneksi. Jadi semakin kita belajar dengan kondisi bahagia, semakin kita banyak belajar dengan suasana hati yang baik atau moodnya bagus ya, maka itu akan makin membuat koneksi otak kita itu semakin kuat dan akan menumbuhkan sel-sel otak baru kita. Jadi contohnya aja nih, seperti Einstein. Sebenarnya bukan karena Einstein itu pintar atau otaknya besar ya, tapi karena adanya koneksi yang kuat di antara otak Einstein ini. Kenapa? Karena Einstein ini ketika berpikir memang dalam kondisi yang santai, mendapat ide kreatif itu dalam kondisi yang memang sedang menyenangkan. Sehingga ya ketika Einstein ini terkekang dalam suatu kelas, ia tidak bisa berpikir ya, atau idenya itu mentok, dan akhirnya memilih untuk keluar kelas, bahkan tidak melanjutkan. Nah, maka dari itu, mulai sekarang mari kita libatkan perasaan emosional yang baik ketika belajar, maka informasi apapun akan bertahan lama dalam diri kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih.